Halo semuanya, balik lagi sama aku Intan. Hari ini aku masih bakal cerita ke kalian semua tentang pengalaman-pengalaman horor dan juga hal-hal yang menarik. Dan untuk cerita yang kali ini aku masih bakal cerita tentang pengalaman pribadi aku yang aku alamin itu baru-baru banget sekitar tahun 2020-an. Tapi sebelum aku langsung ke ceritanya, kalian jangan lupa buat terus komen, subscribe, like, dan share video ini sebaik-baiknya ke teman kalian semua. Dan terus dukung channel ini. Daripada aku banyak ngomong, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi kayak yang udah aku bilang ke kalian tadi, hari ini aku bakal cerita ke kalian semua tentang pengalaman yang baru banget aku alamin sekitar tahun 2020-an. Nah, pokoknya kisaran sekitar tahun 2020 itu sekitar bulan Juli atau Agustus itu aku pindah ke luar kota. Lebih tepatnya ke rumah tante aku. Jadi aku tinggal di rumahnya tante aku buat sementara waktu untuk cari pekerjaan. Nah, di sini aku bakal ceritain dulu ke kalian tentang kejadian yang terjadi di sekitar rumah tante aku sebelum aku pindah ya. Sebelum aku bakal ceritain apa yang aku alamin karena ini akan ada hubungannya. Jadi sekitar antara tahun 2017 sampai 2019, aku lupa tepat tahunnya. Nah, itu tuh di sekitaran rumah tante aku ada kebakaran. Kebakaran itu cukup heboh karena dia emang makan korban jiwa. Nah, jadi pokoknya kebakaran itu terjadi sekitar pukul 2 atau 3 sorean, itu terjadi kebakaran. Nah, karena yang tempat kebakarannya ini tuh adalah warung, yang dimana dia itu ada gas juga ya, tabung gas LPG yang 3 kiloan ya, yang warna hijau kecil itu. Nah, jadi pas kebakaran yang terjadi itu tuh banyak banget ledakan karena kebetulan banget sebelum kebakaran ini tuh si yang punya warung tuh baru banget ngisi gas. Jadi kayak gasnya lagi full, bensin dia lagi full dan itu kebakaran. Makanya kebakaran itu bisa sampai gede banget dan heboh banget. Nah, jadi karena emang kebakarannya itu cukup besar dan cukup menggemparkan, menggemparkan karena memang itu lagi full tabung gas dan juga full bensin, itu menghasilkan. Kenapa sih aku ngomongnya belibet banget guys. Maksudnya menimbulkan korban jiwa. Korban jiwanya itu si cucu dari pemilik toko dan juga si kakeknya, which is itu adalah suami si yang punya toko. Nah, jadi sebenarnya pas kejadian itu tuh si kakek ini udah selamat nih, udah keluar, tapi dia ingat ada cucunya yang masih di dalam rumah. Akhirnya dia lari ke dalam rumah untuk nyelamatin secucunya. Tapi naasnya itu pas dia lari ke dalam buat nyelamatin cucunya itu tabung gasnya meledak dan dia kena ledakannya. Akhirnya mereka bertiga kebakar di dalam. Nah, pokoknya aku nggak akan ceritain dengan kalian secara rinci tentang kebakarannya karena ini bukan poin dari apa yang aku bakal ceritain ya. Nah, pokoknya setelah kejadian ini, si anak dari pemilik toko ini, yaitu si bapak dan ibu dari si anak dua yang tewas kebakaran tadi, itu pindahlah rumahnya itu jadi di deket rumah tante aku. Kayak cuman 3 rumah dari rumah tante aku itu mereka di situ rumahnya tinggal. Nah, mohon maaf banget ini aku harus bilang dari si ayah dari anak ini itu tuh agak shock gitu loh karena dia kehilangan 2 anaknya cuman dalam satu waktu sekejap banget. Nah, dia emang agak shock, agak terpukul. Jadi orang-orang sekitar itu menganggap si bapak A ini tuh stres. Mohon maaf aku harus bilang ini. Si bapak ini stres, tapi dia tuh stresnya tuh yang masih normal, kayak cuman emang dia tuh terpukul aja gitu loh. Jadi dia emang suka rada ngomong yang orang-orang tuh nggak ngerti kayak gitu-gitu aja, nggak mengganggu. Nah, satu waktu pas kita lagi siang-siang itu sekitar jam 2 atau masih jam 11-an itu aku lupa ya. Aku lagi duduk lebih tepatnya sama tante aku sama beberapa tetangga juga di depan rumah. Nah, itu tuh ada kejadian di mana si bapak A ini cekcok atau dia tuh adu mulut sama satu tetangganya yang rumahnya tuh sebelahan banget, kayak beber rumah mereka tuh dempetan, dan si bapak A ini tuh cekcok dan adu mulut sama si ibu ini ya. Nah, dari si adu mulut ini, mungkin emang terkenal di sekitar rumah tante aku, si ibu ini tuh emang, agak suka bikin masalah gitu loh, dan itu emang dijauhin tetangga. Pokoknya mereka ribut dan adu mulut bla bla bla, sampai akhirnya si ibu itu ngaduin si bapak A ini ke Pak RT. Nah, isi aduannya ini si ibu ini ngerasa kalau si bapak A ini stresnya tuh udah mengganggu ke apa namanya, kehidupan warga sekitar gitu loh. Padahal tuh sebenarnya bapak A ini tuh nggak mengganggu kalau dia emang nggak diganggu. Nah, jadi si ibu A ini si ibu B ini ngadulah ke Pak RT. Nah, karena emang Pak RT mungkin ngerasa si ibu A ini udah kedua atau ketiga kalinya aku lupa ngajuin keberatan tentang si bapak A ini, akhirnya si Pak RT menanggapilah
Nah, Pak RT ini menanggapi dengan cara Pak RT tuh datang ke dinas kesehatan, minta buat si Bapak A ini tuh dikasih obat penenang atau obat semacam obat buat supaya si Bapak ini tuh nggak suka marah-marah gitulah ya, gitulah intinya. Aku nggak tahu itu obatnya apa namanya. Nah, singkat cerita sekitar jam satuan atau jam 2-an itu datanglah tuh si Pak RT, ada beberapa petugas kesehatan dan juga ada beberapa polisi buat keamanan. Karena emang takut ada apa-apa gitu loh. Akhirnya sekitar jam 2-an itu tuh si Pak RT dan juga beberapa petugas kesehatan datanglah ke rumah si Bapak A. Mereka ajak ngobrol, mereka ajak berbincang tentang apa yang Bapak A ini pengen ngelakuin dan pengen obrolin tuh didengerin tuh. Nah, setelah hampir 1 jam, si petugas kesehatan juga Pak RT ini tuh ngedengerin tentang ocehan si Bapak A ini tuh tetap kekeh kalau dia tuh nggak mau disuntik karena dia ngerasa kayak ya aku sehat gitu kan, dia ngerasa dia sehat sampai akhirnya sekitar setelah setengah jam atau hampir 1 jam itu tuh masih didengerin tuh mungkin karena si petugas kesehatan juga mau pulang dan si warga juga udah agak rada kesel kali ya karena si bapak tuh udah ngobrol banyak banget tapi dia tetap nggak mau disuntik gitu loh. Nah akhirnya karena udah kayak gitu si petugas kesehatan si beberapa warga Pak RT-nya juga dan juga petugas keamanan tuh langsung kayak nge apa sih namanya ngejegal si bapak A ini loh. Jadi ada yang megangin tangan bapak A, ada yang megangin si kakinya, dan juga ada yang kayak megangin kepala gitu loh. Pokoknya dia tuh kayak diangkat bener-bener kayak kalau kita tuh nangkep apa ya kayak kalau sapi mau dipotong buat kurban tuh kayak gituin tuh bener-bener dijegal dipegang gitu kan ditahan supaya bisa disuntik. Akhirnya udah di kayak gitu kan tadinya masih ada pemberontakan si bapak A ini tapi akhirnya karena emang yang megang tuh lumayan banyak, akhirnya bisa lah tuh disuntik. Setelah disuntik, nah aku kebetulan banget tanteku sama tetangga tuh kan pada ngumpul karena kita penasaran. Akhirnya aku duduk di depan rumah. Jadi kayak ini rumah si Bapak A itu aku duduk di depannya sini pakai kursi. Nah, pas aku pertama kali lihat si Bapak A ini, aku tuh udah ngerasa agak nggak enak. Kayak punggungku tuh berat banget, kayak punggungku tuh rasanya diteken gitu lah. Nah ini FYI, aku tuh kalau ngerasa ada hal-hal mistis atau hal-hal yang kurang enak di sekitar aku atau kayak suasananya tuh nggak baik itu pasti aku ngerasa pusing, mual dan apa namanya ini bukan punggung ya salah ya bahu aku tuh kayak diteken gitu guys. Nah aku ngerasain hal itu dimana aku tuh kayak badan aku tuh nggak enak banget, aku gelisah dan punggung aku tuh berat banget. Akhirnya aku tuh ngasih kode ke tanteku, aku bilang aku ngasih kode kayak punggungku berat gitu karena tanteku udah tahu nih cerita aku yang kayak gitu kan. Aku bilang punggungku berat gitu tapi tanteku tuh nggak karena jarak aku sama tanteku tuh lumayan jauh. Satu, dua itu rame banget, dan tiga itu tuh orang-orang lagi pada heboh ngedengerin si bapak A. Sorry banget ada es krim lewat jadi agak rame. Nah jadi tante aku tuh nggak apa yang aku omongin sampai akhirnya aku kayak ya udahlah ya gitu, mungkin perasaan aku doang. Nah beberapa menit aku duduk, jadi itu kejadiannya aku ceritain tuh sebelum si bapak ini dijegal ya. Nah, aku tuh setelah duduk sekitar 10 menitan, tiba-tiba tuh kan aku duduk di bawah pohon tuh. Nah, di pohonnya itu ada satu bambu gede yang kayak buat ngambil si buahnya itu, ditaruh lah di situ. Tiba-tiba si bambu itu jatuh nimpa aku pas banget di punggung aku, bener kayak jedok gitu. Dia nimpah si sorry bukan ya punggung sih yang ditimpah punggung aku di belakang. Itu aku kaget kayak nggak ada angin nggak ada apa tiba-tiba ketimpah bambu gede banget woy. Itu karena orang rame kan aku sebenarnya malu tapi juga sakit jadi kayak enggak apa-apa. Nah udahlah tuh aku ketimpa sama si bambu ini sampai akhirnya aku kayak ya udahlah ya mungkin emang nasib gue aja gitu ketimpah bambu gitu kan. Nah setelah ketimpa bambu ini aku aduh sorry mejanya goyang guys. Nah setelah ketimpa si bambu ini aku kayak liatin lagi dong. Pas aku liatin ini, nah sebelum adegan penjegalan ini terjadi, si istrinya si bapak A ini tuh jalan keluar rumah karena dia kerasa nggak tega lihat si bapak A tuh dipaksa kan. Nah jadi si ibunya ini ibu A ya itu jalan keluar rumah dan kayak ini aku di sini, si ibu A itu jalan dari sini kayak bener-bener ke hadapan aku terus kayak tapi dia jalan ke samping aku gitu kan. Nah pas aku lihat si ibu A ini jalan ke arah aku tuh langsung kayak deng, kayak ada angin gede banget yang
nabrak badan aku gitu loh, terus kayak langsung ada apaan ini anjir gitu kan. Nah aku tuh belum ngeh kalau itu tuh si ibu itu, jadi aku bener-bener lagi fokus liatin si bapaknya itu kan. Akhirnya pas aku nengok ke samping tuh itu ternyata emang si ibu A, dan aku lihat ada satu kerudung hitam gede banget itu tuh di belakang. Jadi kayak ini ibu A nih, ini aku ibu A, terus di sosoknya itu ada di belakang dia sini loh, kayak entah kayak merengkuh melindungi, nggak tahu deh apa namanya. Aku kaget dan aku shock banget. Setelah itu nggak lama mulailah tuh si warga dan petugas kesehatan tuh yang aku bilang tadi ngejegal si bapak A. Pas banget si bapak A dijegal, itu aku ngerasa kayak aku tuh pengen nangis, aku pengen teriak, bener-bener aku kayak pengen nangis gitu loh. Tapi aku berusaha kayak, aduh gila, woi ini orang rame banget, hampir satu kampung ngeliatin kalau aku yang teriak dan nangis itu bener-bener semua perhatian bakal beralih ke aku kan. Akhirnya aku cuman kayak berusaha berdiri, aku berdiri tuh, pas aku berdiri tuh kaki aku lembek banget, aku tuh kayak mau jatuh. Akhirnya aku kayak berusaha lihat ke belakang, aku nyari tante aku kayak lambai-lambai tangan, terus tante aku deket kan karena dia mungkin eh, ngelihat ada yang nggak beres tuh di aku. Akhirnya tante aku ngedeket dan aku tuh kayak langsung nangis aja gitu, aku bener-bener langsung nangis. Tapi aku berusaha buat nggak ngeluarin suara nangisnya itu aja, kayak aku nangis kayak cuman keluar air mata banjir gitu. Aku nangis dan aku hampir pingsan, bener-bener aku tuh kayak udah gemeter, aku kayak sampai tanganku udah gini-gini, aku udah gemeter parah banget itu. Nah pas aku gemeter parah ini, aku kan nengok tuh ke depan si rumah si bapak A ini. Disitu aku lihat sosok kakek-kakek pakai baju warna apa ya, hitam atau apa gitu, karena aku kayak air mata tuh udah di keluar gitu kan, kayak rada buram. Dan satu aku nggak terlalu merhatiin, pokoknya aku lihat sosok kakek-kakek dan bentuknya tuh serem banget kayak kebakar gitu. Ya itu mungkin yang nambah aku nangis dan aku sampai gemeteran parah banget. Akhirnya aku dibawa tante aku pulang. Nah pas aku dibawa tante aku pulang, aku kayak ditenangin gitu kan. Nah aku terus ditanya-tanya lah tuh, kamu kenapa, lihat apa gitu kan. Nah ternyata aku tuh tipe orang yang kalau aku ngelihat sesuatu yang nggak beres itu aku nggak akan pernah bisa langsung cerita. Jadi kayak aku bakalan diem, aku nggak cerita. Nah kecuali waktunya aku emang udah pengen cerita, aku bakal ngomong. Jadi aku tuh nggak langsung cerita, aku ditanyain kayak semua orang tuh nanyain aku kenapa. Tapi tanteku akhirnya ngasih penjelasan kalau aku tuh emang nggak bisa lihat orang berantem atau lihat orang yang kayak dipaksa-paksa gitu kan. Emang iya sih. Nah jadi aku diem, bener-bener aku diem di depan rumah. Pas aku diem di depan rumah ini tuh aku kayak masih gemeteran dan masih nangis gitu loh, tapi mata aku tuh nggak bisa berpaling dari rumah si bapak A. Jadi aku bener-bener kayak diem terus kayak aku gitu, dan tanganku masih kayak gemeter parah gitu kan. Nah setelah kejadian ini itu tuh nggak lama setelah itu kan selesai. Nah si bapak itu udah tenang, tapi dia masih kayak ngamuk-ngamuk parah gitu kan, karena dia abis dipaksa. Setelah dia ngamuk-ngamuk parah ini, dia tuh kayak keluar rumah, bener-bener dia keluar rumah. Dan kalian tahu itu kan kayak ada gerobak gitu di depan rumahnya, dia pecahin gerobak itu pakai tangannya kayak ceder gitu, terus gerobaknya pecah. Dan si darahnya itu kan karena dia ngepukul kaca tuh, jadi kayak tangannya tuh luka dan darahnya tuh netes ke tanah gitu kan. Nah pas dia netes ke tanah itu aku lihat kan, aku fokus ke arah si bapak ini karena kan emang nggak bisa berpaling sejak detik itu. Yang aku lihat adalah ada satu sosok anak kecil perempuan, bener-bener dia tuh duduk yang kayak sambil meluk lutut dia sendiri. Dan dia kayak mainin, gimana sih kalian bisa nggak ya bayangin kayak anaknya tuh duduk sambil meluk lutut dia kayak gini, tangannya tuh gini di tanah. Dan pas si darah itu jatuh, si anak kecil ini tuh nyolet si darahnya terus yang kayak dijilat gitu. Dan aku kan karena shock banget, aku lebih gemeter lagi, aku kayak sampai aku tuh langsung nangis aja dan gemeter. Dan kalian tahu setelah dijilat itu dia langsung kayak ngejemin mata. Aku langsung lebih gemeter, aku hampir banget pingsan sampai napas aku tuh kayak gitu. Akhirnya tante dan om aku tuh nyuruh aku buat ke kamar mandi cepet-cepet ngambil uduk. Akhirnya aku ngambil uduk, kamar mandi, dan aku sholat. Aku lagi nggak sholat, sorry, itu aku cuma lari ke kamar mandi terus aku ngambil wudhu, aku bersih lah pokoknya, intinya bersih tuh. Udah tuh aku bersih, aku rapi-rapi lagi, udah ambil wudhu, aku duduk lagi di depan. Pas aku duduk ini,
aku ngerasa aku tuh harus banget nemuin si istri bapak A ini, which is itu si ibu B. Entah apa yang aku alami dan aku rasain, aku kayak pengen nyampein sesuatu. Aku bener-bener pengen banget ketemu, pengen nyampein hal ini ke si ibu A ini, tapi itu dilarang sama tante sama om aku karena kayak udah lah ini urusan keluarga orang, ngapain harus ikut-ikut kan gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku diem, tapi aku tuh kayak pengen banget ngomong sama si ibu A ini, kayak aku pengen banget nyamperin tuh, aku nggak tahu kenapa. Nah, setelah itu, setelah kejadian itu kan aku agak shock ya. Udahlah tuh lewat tuh hari itu. Aku masih shock karena aku lihat si kakek-kakek dan si anak ini. Nah, nggak lama beberapa hari kemudian aku lagi nongkrong sama teman aku di depan rumah. Kita tuh bertiga kalau nggak salah. Aku, teman aku cewek sama teman aku cowok satu. Kita nyeritain lah kejadian ini. Pas lagi nyeritain kejadian ini, si teman aku yang cewek ini dia lumayan sensitif dan dia ngerasa pas hari kejadian itu dia juga ngelihat sosok anak kecil. Dan pas dia ngomong itu, aku langsung kayak lemas dan gemeter gitu, dan kayak nggak nyaman, dan lagi-lagi tuh bahwa aku tuh ngerasa kayak ketekan berat gitu kan. Akhirnya aku kayak wah ini ada yang nggak beres nih, dan kalian bener aja karena rumah itu tuh jaraknya cuma 3 rumah dari rumah tante aku, dan aku tuh duduk di depan teras sama teman-teman aku, jadi kayak kita tuh bisa lihat gitu loh rumah si bapak A ini, kita bisa lihat. Akhirnya kita lihat lah, bukan kita sih, aku lihat, dan bener aja di karena rumah itu 2 tingkat ya. Nah, di balkonnya itu ada si sosok anak perempuannya 2. Dan ketika teman-teman aku mulai cerita lagi, si anak perempuan 2 itu ngedeket, bener kayak dia ngedeket ke arah aku sama teman-teman aku, dan aku kayak shock banget, anjir ini gue harus gimana anjir gitu kan. Saya kayak udah gak usah cerita gitu kan. Teman-teman kayak kenapa sih gitu kan, orang mau cerita gitu. Terus aku langsung megang teman aku yang perempuan, dan dia tuh sadar, kayaknya dia sadar apa yang aku rasain. Dia langsung nengok ke belakang, dan dia langsung kayak oke kita berhenti cerita gitu kan. Akhirnya aku menjam sama teman aku nggak tahu sih teman aku mau jam atau enggak, aku menjam dan aku kayak cuman baca Al-Fatihah, baca ayat kursi gitu karena aku takut banget, woi itu malam-malam kayak sekitar jam 8 malam gitu. Akhirnya tuh setelah beberapa menit menjam dan baca surat-surat yang aku bisa gitu kan, akhirnya tuh hilang lah si sosok anak kecil ini. Akhirnya saat itu kita pindah tempat tuh, ngobrol lagi, kita pindah ke rumah teman aku yang cowok, dan akhirnya kita nggak bahas hal itu lagi. Nah, setelah kejadian ini tuh kayak si bapak A ini tuh um, awalnya dia keliling apa namanya, keliling daerah itu sambil bilang kayak awas aja nih siapa yang kemarin ikut ngejegal saya bakal balas dendam gitu. Akhirnya itu buat kehebohan di daerah situ sampai kayak panik kan, karena si om aku juga ikut ngejegal, jadi kita panik, semua itu panik karena kayak duh apa nih yang bakal dilakuin gitu kan. Karena pernah ada isu si bapak itu kayak punya semacam ilmu gitu atau belajar ilmu gitu kan. Nah akhirnya setelah kejadian ini tuh setelah seminggu tuh nggak ada apa-apa, nggak ada terjadi hal apa-apa dan hal yang macam-macam, tapi si bapak ini malah berangsur-angsur tuh pulih. Nah ternyata si ibu A ini tuh alhamdulillah dia emang hamil lagi tuh. Nah akhirnya si bapak ini tuh mulai sehat, dia mulai kayak ya orang biasanya aja, jadi nggak ada lagi kisah si bapak A ini stres. Oke guys, jadi segini dulu cerita dari aku kali ini. Nah menurut kalian serem gak nih cerita aku kali ini? Karena menurut aku pribadi ini salah satu pengalaman yang nggak bisa aku lupain gitu kan. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang cerita-cerita horor, jangan lupa buat subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan tentang cerita-cerita baru yang bakal aku ceritain ke kalian tentunya. Dan semoga kalian suka video aku dan terus pantengin channel aku ya. Bye!